kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tuntut keadilan, keluarga Brigadir Nur Hadi datangi Polda Nusa Tenggara Barat. Terbelit utang piutang, seorang pemuda di Mataram nekat mencuri alat kebersihan di sebuah sekolah. Puluhan pembalap nasional turun menjajal sirkuit Mandalika dalam Mandalika Festival of Speed 2025. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Istri Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang diduga tewas dibunuh atasannya mendatangi Mapolda pada Sabtu akhir pekan lalu. Kedatangan keluarga Brigadir Nur Hadi tersebut untuk menyampaikan surat terbuka kepada Kapolda NTB agar pengungkapan kasusnya dilakukan secara transparan. Sang istri yang datang bersama kuasa hukumnya menyampaikan surat tuntutan kepada aparat kepolisian agar serius mengungkap motif dibalik pembunuhan almarhum suaminya. Keluarga menilai penanganan kasus kematian Nur Hadi terkesan lamban. Pihaknya berharap kepolisian segera mengungkap peristiwa yang sebenarnya agar tidak menimbulkan penasaran publik. Kami juga menyerahkan surat penyampaian saran dan pendapat kami bahwa proses pemeriksaan ini tidak hanya cukup dimintakan keterangan berdasarkan keterangan tersangka. Kami meminta kepada Pak Kapolda dan sudah diterima bahwa proses ini akan dilakukan scientific investigasi kriminal. Jadi kita berharap apa yang menjadi saran kami ini diterima dan Pak Kapolda sudah melakukan konfirmasi ke semua bawahannya untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Dalam kasus kematian Brigadir Nur Hadi, polisi telah menetapkan 3 orang tersangka, yakni Kompol Y dan Ibda HC yang merupakan atasannya, dan seorang perempuan berinisial M, dan ketiganya kini telah ditahan di rutan Polda NTB. Dari Kota Mataram, tim liputan melaporkan. Ribuan warga penerima bantuan sosial di Kabupaten Lombok Barat dinonaktifkan pemerintah sejak awal bulan Juni 2025. Dinas Sosial mencatat pemerintah menonaktifkan sekitar 67.000 orang dari total 356.599 jiwa yang masuk sebagai penerima bansos program Keluarga Harapan. Penghapusan tersebut untuk keperluan pendataan ulang atau verifikasi terbaru data penerima agar tepat sasaran. Sayangnya, proses verifikasi yang dilakukan menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi warga penerima sehingga menuai protes dari masyarakat. Baru pertama ya? Ya, pertama. Sama ini belum? Belum pernah. Ini jadi syarat mutlaknya dapat beasiswa itu Bang ya? Ya, ya KTP, KK, sama apa namanya, surat keterangan lulus. Ya harapannya bisa diterima lah. Penggabungan data 3 negeri gitu. Ini akibatnya orang setelah kami cek yang 39.000 ini rata-rata di atas desil 6, 7, 8 gitu Pak Heru, teman-teman. Gitu. Berapa tadi totalnya Pak Kabit? 39.866 jiwa. Oh, jiwa ya. Untuk PBI JK Pak ya, yang pusat Ya, APBN. kalau yang PKH? PKH saya tidak bisa hitung karena sampai hari ini dari data kami Januari, Februari, Maret kami mendapatkan PKH BPNT yang irisan 76.517. Januari, Maret Pak ya. Pemda berjanji akan mempercepat proses verifikasi data lapangan agar jaminan layanan kesehatan dan pendidikan gratis dapat dinikmati kembali oleh masyarakat. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Ampuh.
Memasuki masa tanam ketiga tahun ini, sejumlah petani di Desa Merebu, Kecamatan Labu Api mengeluhkan minimnya jatah pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lahan pertanian mereka. Jika biasanya petani mendapat 6 kuintal pupuk bersubsidi, kini mereka hanya memperoleh 5 kuintal saja per hektarnya untuk 1 kali masa tanam. Padahal mereka membutuhkan sekitar 7 kuintal pupuk untuk mencukupi kebutuhan produksi selama 3 hingga 4 bulan. Tidak hanya itu, petani mengeluhkan harga pupuk subsidi jenis urea seharga Rp3.200 per kilogram lebih mahal dari harga eceran tertinggi, yang seharusnya Rp2.250 per kilogram. Minimnya jatah pupuk membuat tanaman petani musim ini terancam tidak tumbuh sempurna. Ditambah kondisi cuaca yang tidak menentu membuat tanaman mudah diserang hama. Ya, harapan kita sebagai petani kepada pemerintah itu supaya pendistribusian pupuk dan obat-obatan itu selalu dikontrol. Sekaligus harapan kita kepada pemerintah untuk selalu menjaga harga jual gabah ke pengepul. Kalau tidak begitu, mati petani bos. Karena kalau setiap panen harga jual selalu turun. Merespon hal itu, Pemda memastikan alokasi pupuk tahun ini mencukupi kebutuhan para petani. Pemda mengajak petani menggunakan pupuk organik untuk menghemat biaya produksi. Jangan melebihi, misalnya kalau urea 225 kg per hektar, ya sudah pakai itu, jangan melebihin. Kadang petani kita menggunakan pupuk itu ada yang sampai 300 kg per hektar urea, sampai 400 kg urea per hektar. Padahal setelah kita analisa, percuma pakai pupuk sebanyak-banyak, tetap hasilnya produksi dan produktivitasnya berkisar antara 5,5 sampai 8. Itu ada masing-masing lokasi berbeda-beda ya. Pemda pada pertengahan tahun ini telah mengalokasikan pupuk subsidi jenis urea sebanyak 10.206 ton, NPK 9.245 ton, dan pupuk organik sebanyak 360 ton yang akan digunakan di areal tanam seluas 14.000 hektare. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Puluhan ton beras kembali disalurkan pemerintah melalui Badan Urusan Logistik kepada ratusan ribu warga penerima manfaat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penyaluran bantuan pangan menjadi program stimulus ekonomi bagi 511.381 warga penerima manfaat yang telah terverifikasi dan terdaftar pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah penerima bantuan pangan tahun ini menurun dari sebelumnya sebanyak 643.000 penerima manfaat menjadi 511.381 orang saja. Nantinya masing-masing warga akan menerima 20 kg beras dalam sekali penyaluran untuk alokasi bulan Juni dan Juli yang ditargetkan rampung pada akhir bulan. Penugasan juga dari kami pusat untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi Juni dan Juli tahun 2025 yang akan disalurkan sekaligus atau satu kali. Total pagu di NTB, seprovinsi NTB adalah 511.183 PBP dan insya Allah akan segera kami laksanakan. Hari ini kami sudah melakukan rebagging. Penyaluran bantuan beras program Presiden Republik Indonesia bertujuan membantu meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.